berita buruk terhadap orang-orang yang merasa keberatan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukurillah, kita di pagi hari ini masih diberikan oleh Allah SWT sehat wal afiat, nikmat umur yang kita mampu mengisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberikan kemudahan langkah-langkah ke masjid, apalagi salat subuh. Alhamdulillah, syukurillah, tertulis nama kita menjadi ahli subuh. Karena ahli subuh mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berita untuk orang-orang yang datang ke masjid, melangkah ke masjid di saat gelap. Dan sebaliknya, berita buruk terhadap orang-orang yang merasa keberatan untuk bangun subuh, apalagi keberatan untuk melangkah ke masjid. Saya mulai dari berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Basyirul masya'ina fil dhulami ila al-masajid bin nuri tammi yaumal qiyamah." Berilah berita gembira bagi orang-orang yang suka ke masjid di saat gelap. Subuh masih gelap atau sudah terang? Masih gelap. Biasanya kalau di masa gelap orang malas keluar. Di masa gelap itu lebih berdiam daripada bergerak. Masa gelap adalah bakaian. Beda sama waktu pagi dan siang untuk bergerak, mencari nafkah, mencari rizki. Apalagi terbangun malam hari atau terbangun untuk subuh. Yang mendorong kita semangat karena kita ingin mencapai atau meraih cahaya itu. Berita gembira bagi orang yang datang ke masjid di saat gelap, akan diberikan oleh Allah cahaya yang sempurna di hari kiamat. Hari kiamat hari gelap. Walaupun adanya matahari, tapi matahari sebenarnya bukan untuk terang, membawa cahaya. Tapi matahari supaya ketahuan
siapa manusia yang terlalu banyak dosanya maupun yang tidak. Jarak matahari di atas kepala sejauh 1 mil. Kira-kira 1 mil jauh tak? Tahu tak 1 mil? Kurang lebih 1 kilo berapa? Sekarang matahari jauhnya dari bumi jutaan kilometer. Panas tak? Apalagi di Timur Tengah. Kira-kira gimana perasaan kita kalau matahari dekat di atas kepala kita sejauh 1 kilometer? Panas enggak? Hangus, habis. Tapi Allah tidak menjadikan manusia binasa, karena baru dibangkitkan. Tetapi menjadi ukuran siapa di antara manusia yang terlalu banyak dosanya atau tidak. Kalau di dunia, kalau kita keringat, capek, kepanasan, matahari, keringatnya dari kepala ke turun ke bawah kan? Seluruh badan, tidak ada keringat yang naik ke atas. Ada pernah lihat keringat naik ke atas? Atau dari atas ke bawah? Ya? Bu, keringatnya ke atas atau ke bawah? Bawa kemana? Tapi di hari kiamat kebalik. Keringat manusia karena panasnya matahari akan menjadi dari bawah ke atas. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke dadahnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya karena terlalu banyak dosanya. Dan posisi itu akan dibiarkan selama 50.000 tahun. Di saat itu manusia mengharapkan pertolongan. Apalagi yang posisinya dia ingin melamatkan dirinya sampai dia mengangkat kepalanya dan keringatnya semakin tinggi. Dia mau tenggelam. Coba bayangkan, susah nafas, susah menahan, dan 50.000 tahun begitu. Semua larinya kepada Nabi dan Rasul minta tolong. Sampai ada orang berkata, mau dibawa ke surga ke, mau bawa ke neraka ke, tidak ada soalan. Yang penting selesai urusan ini bangkitan ini. Mereka sudah merasa tersiksa, berdiri, tidak ada yang duduk. Berdiri 50.000 tahun. Yang membuat orang mukmin menikmati salat, walaupun imam salatnya panjang, karena dia ingat akan berdiri 50.000 tahun. Tak apa-apa berdiri 5 minit. Kenapa orang kalau pemain bola atau penonton bola di lapangan bola, dia bisa berdiri berjam-jam, datang sebelum mulai permainan sampai selesai. Jangankan hanya berdiri, dia berdiri, teriak-teriak, suara keras, main, berbangga, bersenang, apalagi kalau dapat gol oleh kawannya atau golongan atau kelompok yang dia cintai atau dia yang dukung. Coba bayangkan bagaimana perasaan mereka. Dah pernah merasa capek karena dia tidak menghayati atau merasakan rasa capeknya berdiri, karena dia sedang menikmati. Kira-kira gimana nanti posisi kita di hari kiamat? Makanya akan Allah ringankan rasa berdirinya di hari kiamat kalau kita bisa menikmati berdiri di saat salat. Semakin nikmat berarti di sana semakin ringan. Semua larinya para Nabi dan Rasul minta tolong. Kepada Nabi Adam. Nabi Adam jawab, nafsi, nafsi. Saya ingin aku selamat. Saya tidak bisa bantu kalian.
gara-gara aku diturunkan manusia dari surga. Aku sampai titik itu, saya masih minta maaf sama Allah SWT. Karena Nabi Adam hanya makan dari pohon yang dilarang oleh Allah. Kalau Nabi Adam yang di dalam surga sudah diturunkan gara-gara makan dari pohon yang dilarang oleh Allah, bagaimana orang yang terlalu banyak dosa untuk masuk ke situ? Yang di dalam aja sudah diturunkan, dikeluarkan. Bukan karena zina, bukan karena riba, bukan karena durhaka, bukan karena melanggar tidak salat, bukan karena dusta, berbohong, menipu orang, tidak. Cuman gara-gara makan dari pohon yang dilarang oleh Allah. Semua pohon bisa dinikmati, satu aja tidak boleh. Dan syaitan bekerja keras, iblis menggoda Nabi Adam agar memakan dari itu. Hikmah dari Allah, qadarullah, Nabi Adam melanggar perintah Allah, terjadilah diturunkan dari surga. Berarti kita semua berada di surga. Diturunkan sebab satu dosa. Bagaimana orang yang banyak dosa untuk masuk ke situ? Makanya semua larinya kepada Nabi Adam. Nabi Adam berkata, aku ingin selamat. Saya masih minta maaf sama Allah. Padahal sejak diturunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, disebutkan lebih dari 40 tahun Nabi Adam tidak pernah henti nangisnya memohon ampun kepada Allah gara-gara pohon itu. Kita bawa dosa besar, enteng, gampang, dah apa-apa. Mungkin ada rasa tidak enak, tidak nyaman, mohon ampun 1 hari 2 hari selesai. Nabi Adam 40 tahun lebih tidak pernah henti nangisnya memohon ampun kepada Allah SWT. Dan ketika dibangkit, dia masih ingat dan masih memohon ampun. Saya tidak bisa bantu kalian, aku ingin aja yang selamat. Kalau Nabi saja memohon, apalagi Nabi Adam, bukan Nabi biasa. Karena dia pertama manusia. Dan Nabi Adam mendapatkan keistimewaan beda sama manusia lain. Semua manusia diciptakan melalui proses air hina. Tapi Nabi Adam diciptakan oleh Allah langsung. Tolong wahai Adam, tolonglah. Kita hanya minta satu, Allah mulai hisab. Bukan minta surga, bukan minta selamat neraka. Mereka berharap melalui Nabi Adam, tawassul Nabi Adam, wasilah Nabi Adam, mohon disegerakan hisab. Habis hisab mau diapain, tak apa-apa. Nafsi, nafsi. Doanya Nabi Adam waktu itu, Allahumma sallim, sallim. Selamat ya Allah, selamatkan. Kalau Nabi Adam minta diselamatkan, kira-kira apa kita? Coba kalian kepada Nabi Nuh, jawab sama. Pertama Rasul. Rasul yang pertama Nabi Nuh. Karena dia Nabi dan Rasul. Kalau Adam AS dia Nabi, bukan Rasul.
Jadi minta. Nabi Nuh pun nafsi nafsi, Allahumma sallim sallim. Saya gagal membawa anakku menjadi orang beriman, dan saya merasa beban. Saya ingin saja diselamatkan. Bagaimana yang membiarkan anaknya tidak salat? Bagaimana yang membiarkan anaknya tidak bisa ngaji? Coba Bapak Ibu tanya diri, pernah enggak berdiri di atas anak kita ketika wudu, bisa lihat apakah wudu anak kita benar atau tidak? Ayo nak, cepat wudu biar kita ke masjid. Ya, datang sudah basah, sudah wudu, sudah. Tak pernah kita pandangi anak kita gimana cara wudunya, apakah benar atau perlu diajari. Kalau wudu saja kita tidak tahu apakah anak kita wudu benar atau tidak, gimana nanti prosesnya salatnya, gimana ngajinya, apalagi yang lain-lain. Dan kita tahu dan kita belajar tidak sah, bahkan tidak diterima salat kita kalau wudu kita tidak sah. Kuncinya wudu. Makanya perlu kita perhatikan. Coba Nabi Ibrahim, sama jawabannya, Allahumma sallim sallim. Coba kepada Nabi Musa, sama jawabannya, Allahumma sallim sallim. Nabi Isa, Nabi Isa, sama jawabannya. Mereka keliling dari nabi ke nabi, nabi ke nabi, sampai Nabi Isa berkata, nafsi nafsi, Allahumma sallim sallim. Hampir mereka putus asa. Mau ke siapa lagi? Nabi Isa yang mengusulkan dan mengarahkan mereka. Ada satu orang, pergilah kalian ke situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan manusia, jangankan umat Nabi Muhammad, seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir manusia di bumi. Kira-kira berapa miliar? Kalau sekarang 7 miliar dianggap 6 sampai 7 miliar. Terus hitungan manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, apalagi sampai nanti, kira-kira berapa miliar? Bayangkan jumlah yang begitu besar, semuanya datang kepada Nabi Muhammad dalam penuh harapan, hampir putus asa. Mereka datang minta tolong. Nabi Muhammad SAW menjawab, ana laha, aku yang diizinkan, aku yang diizinkan. Aku yang membawa keselamatan untuk manusia. Muslim, kafir, Hindu, Buddha, apapun, semua diselamatkan oleh Nabi Muhammad di hari kiamat. Di saat hisab. Itu yang disebutkan asy-syafa'atul kubra. Syafa'ah yang paling besar, yang paling agung, semuanya dapat tanpa kecuali. Intinya apa? Bertolongan agar Allah turun dan mulai hisab. Itu syafa'atul kubra. Kasihan manusia 50.000 tahun
Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat aku sujud, Allah gerakkan lidahku mengucapkan pujian-pujian, perkataan-perkataan terindah dan tersempurna yang tidak pernah diucapkan oleh makhluk sebelumnya. Tak ada malaikat, tak ada nabi, tak ada rasul, tak ada wali, tak ada siapapun yang mampu mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah selain Nabi Muhammad di saat di hari kiamat. Pujian yang sangat luar biasa. Allah biarkan Nabi Muhammad sekian lama di saat sujud dan Nabi Muhammad masih terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan silahkan bagilah syafaatmu untuk mereka, saya akan kabulkan. Baru Nabi Muhammad minta, ya Allah, mulai hisab. Mulai hisab. Setelah selesai hisab, terjadi dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan ahli surga, satu golongan ahli neraka. Ada di antara golongan ahli neraka orang-orang dari umat Nabi Muhammad, tapi terlalu banyak melanggar. Dia percaya la ilaha illallah, tapi perbuatannya banyak melanggar la ilaha illallah, maka dia masuk golongan neraka. Golongan neraka pun dibagi. Ada yang disiksa selama-lamanya, masuk tidak boleh keluar lagi, dibinjarakan seumur hidup. Kalau di dalam mata hukum kata seumur hidup, batasnya 25 tahun, itu dianggap seumur hidup. Kalau hakim berkata ini dihukum seumur hidup, hitungan mata hukum 25 tahun. Kalau di neraka tidak ada 25 tahun, tidak ada batas. 1,000, 2,000, 10,000, 100,000, dah tahu, tidak ada batas. Kuat tak di neraka? Tak kuat, hangus, dimasukin hangus. Dari panas aja jauh kita bisa kebakar, gimana kalau dekat, apalagi masuk ke dalam nerakanya. Hangus, habis. Allah ciptakan manusia lagi, Allah ulang lagi ciptaannya biar mereka tersiksa. Begitu hangus kulitnya, dibuat lagi yang baru. Hangus lagi, dibuat lagi yang baru. Apa alasannya? Supaya mereka merasakan azab. Datang Nabi Muhammad minta tolong lagi sama Allah. Ummati, ummati, ini namanya syafa'ah khusus. Mudah-mudahan kita terhitung mendapatkan syafaat yang khusus itu. Ummati, ummati, ya Allah, ummatku, ummatku. Nabi Muhammad tidak mau ada di antara umatnya yang masuk neraka. Cuman perilaku manusia sekarang mau maksa diri masuk neraka. Rasul ingin selamatkan, dia tidak mau. Padahal yang diminta Nabi Muhammad sederhana. Tak ada perintah agama yang beban. Ummati, ummati, ya Allah. Kata Allah SWT, ya Nabi, sudah keluarkan. Siapa yang mau? Dipilih Nabi Muhammad SAW mengeluarkan orang yang sudah dimasuki di dalam neraka, tapi yang bukan dihukum kekal. Kenapa dia tidak kekal? Karena masih ada di hatinya la ilaha illallah. Walaupun dia riba, zina, macam-macam.
masih percaya la ilaha illallah, tapi perilakunya masih banyak masalah, banyak urusan yang tidak benar. Selamatkan. Minta lagi, ummati, ummati ya Allah. Allah angkat lagi jumlah yang banyak dari manusia. Ummati, ummati, masih minta lagi, diambil lagi, diselamatkan. Sampai kata malaikat Jibril, saya kira sudah ada lagi manusia, saking banyak yang dikeluarkan. Kira-kira mau gak kita mampir ke dalam neraka? Ya Bu, mampir aja. Kan bisa silaturahim Abu Jahal. Siapa yang kuat? Tidak ada yang kuat. Bahkan kita memohon dimasukkan ke surga langsung tanpa lewat neraka. Disitulah orang-orang nanti di saat selesai hisab menuju surga, semuanya harus melalui sirat. Sirat itu cukup panjang jalanannya. Sebuah jalanan yang lurus, tajam dan tipis, seperti tipis rambutnya kepala. Oh ada. Bayangkan kalau saya pas baca hadisnya, saya kaget. Gimana ada manusia yang bisa jalan di atas sebuah jalur yang tipisnya sama dengan rambut kepala. Kadang-kadang rambut kepala aja mau pandangnya tidak bisa lihat, apalagi mau jalan di atasnya. Dan di bawah sirat mustaqim itu, di bawah sirat itu bukan kolam berenang, jadi kita bisa loncat. Tapi di bawahnya ada api neraka. Disebutkan di beberapa asar, perjalanan sirat itu membutuhkan berjalan 100 tahun. Jalan. Bayangkan jalan, lihat ke bawah, jalan, lihat ke bawah. Ya Allah. Sayyidina Abu Bakar diberikan kemuliaan. Satu langkah di atas sirat, langkah yang kedua sudah di hadapan pintu surga. Dia tidak perlu lama-lama. Kata Rasulullah SAW, ada yang naik di atas sirat jalan cepatnya seperti kuda yang kuat, lari. Ada yang seperti angin, kencang. Ada jalannya pelan-pelan. Ada yang merangkak seperti bayi. Ada yang jalan tapi goyang, sebentar mau jatuh, sebentar mau jatuh. Ada yang jatuh ke dalam neraka. Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Makanya harus kita berbahagia karena kita umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak mungkin membiarkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di saat jalan di atas sirat yang sangat panjang, tipis, tajam, gelap lagi. Kira-kira gimana mau jalan? Tipis aja sudah cukup, tidak bisa jamin jalan, apalagi gelap. Disitulah manfaatnya salat subuh. Cahaya bersinar, jalannya enak. Karena berkat salat subuh, Allah berikan cahaya. Itu yang dimaksud kata Rasulullah. Berita gembira bagi orang yang suka datang ke masjid di saat gelap, akan Allah berikan cahaya di hari kiamat. Di saat kita butuh cahaya yang menerangkan jalan kita dan diselamatkan kita, disitulah datangnya cahaya subuh. Makanya jangan tinggalkan subuh. Jangan tinggalkan subuh.
kunci berkah subuh, kunci keselamatan subuh, kunci kemuliaan subuh, kunci rizki subuh, kunci kita dilindungi oleh Allah adalah subuh. Semuanya di subuh. Bahkan salat kita jadi saksi, bacaan kita di dalam salat jadi saksi, menjadi saksi baik kita untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan salat subuhnya, salat sunnahnya. Menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, wajib salat sunnah subuh. Makanya kalau kita pernah umrah atau haji, kalau lihat warga Pakistan, Afghanistan, mereka datang walaupun imam sudah salat, sudah iqamat, sudah salat, dia tetap salat sunnah baru ikut salat jamaah. Karena bagi mereka dianggap wajib. Di mazhab yang lain dianggap sunnah. Dan satu-satunya sunnah yang boleh diqadha kalau sudah kelewat waktunya, itu adalah sunnah subuh. Seandainya bangun, telat, datang ke masjid sudah iqamat, belum sunnah kan? Salat wajib, habis salat wajib, salat sunnah. Itu diizinkan oleh ulama, saking mulianya sunnah subuh. Bahkan pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Ini sunnah. Begitu besar pahalanya, kira-kira gimana wajibnya? Kalau sunnahnya aja begitu besar pahalanya. Makanya ada dua sunnah Rasul tidak pernah tinggalkan. Sakit, sehat, ada di kota, di luar kota, musafir, mukim, dalam perjalanan, dia lagi perang, dia lagi aman, apapun kondisinya, tidak pernah tinggalkan dua sunnah. Sunnah subuh sama sunnah witir. Tak pernah Rasul tinggalkan. Sampai Rasulullah SAW menwasiatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu, Rasul berkata kepada mereka, kalau perlu jaga witir sebelum tidur. Kalau merasa diri tidak bisa bangun tahajud, kekhawatiran ketiduran, kelolosan, sebelum tidur ambil air wudu, salat witir. 2 rakaat mukaddimah witir, boleh di 2 rakaat jadi sunnah wudu, terserah, kembali kepada niat masing-masing. Habis itu salat witir. Witir boleh 3 rakaat sekaligus, 1 kali tahiyat, atau 2 salam baru 1. Habis itu tidur. Terus kalau saya bangun tengah malam mau tahajud, boleh enggak? Boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Dan ini sudah diizinkan oleh Rasulullah ketika berkata sama Abu Zar dan Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anam." Wasiat Nabi Muhammad kepadaku, jaga witir sebelum tidur. Inna Allah witir, yuhibbul witir, fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Sunnah yang kedua, sunnah subuh. Jangan tinggalkan. Muncul kebiasaan sebuah pertanyaan. Mohon maaf, kalau saya bangun, tapi bangun kesiangan. Mungkin tahajudnya lama, habis itu ngantuk, dia ingin istirahat sebentar. Niatnya bangun subuh, malah kelolosan, ketiduran. Bisa terjadi enggak? Bisa. Dah enak badan, demam, panas, capek, tidur, kelolosan. Bisa terjadi? Bisa. Apapun alasannya. Bangun jam 7, bangun jam 8, bangun sudah jam 10. Subuh gimana? Belum. Terus gimana? Ambil air wudu, salat sunnah subuh dan salat wajibnya. Walaupun bangun jam 10 pagi, wajib dibayar, walaupun disebutkan qadha. Tak ada alasan.
Bisa kita beralasan, ya Allah ketiduran, tapi tetap bayar. Banyak orang bangun karena sudah kehabisan waktu. Astagfirullahalazim, ya Allah, apa-apa, Allah maafkan. Enggak, bayar. Hutang itu namanya hutang, harus bayar. Tapi jangan terlalu sering bangun kesiangan. Mungkin sekali-kali boleh, wajar. Rasulullah SAW pernah ketiduran salat subuh. Tahu enggak? Bapak Ibu percaya enggak pernah Rasulullah SAW ketiduran salat subuh? Pernah. Habis pulang dari perang, capek dalam perjalanan, istirahat bersama rombongannya, dan disuruh Bilal dan beberapa pasukan untuk jaga malam. Dan Rasulullah SAW berpesan, bangunin ya. Tidur semua. Sayyidina Abu Bilal radhiyallahu an berdiri, kecapean, ngantuk, ketiduran. Bangun Rasulullah SAW karena panasnya matahari kena kulitnya. Dari panasnya matahari Rasul bangun kaget. Mana Bilal? Bilal baru bangun juga. Ya Rasulullah, maaf ketiduran. Rasulullah SAW ambil air wudu dan salat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari waktu salat, subhanallah, Rasul sepertinya tahu umatnya bakal banyak ketiduran. Jadi sudah diberikan solusi dari 1400 tahun yang lalu. Barang siapa yang ketiduran, dengar, ketika bangun segera tunaikan salatmu, karena tidak ada kafarah menggantikan. Tidak ada kata bayar fidyah mengganti salat yang ketiduran tadi. Tidak ada. Fidyahnya apa? Bayar fidyah bagaimana? Tunaikan, bayar salatnya. Tidak ada penggantinya. Kata Rasulullah SAW, tidak ada fidyah lagi, tidak ada kafarah selain itu. Faham Bapak Ibu? Sampai kata Rasulullah, kalau ketiduran maupun lupa, subhanallah, iman ada yang lupa salatnya? Ada enggak? Sebelum saya baca hadis ini, saya tidak pernah kira ada manusia yang lupa salatnya. Tidak pernah bisa membayangkan. Ketika baca hadis saya kaget. Iman ada manusia bisa lupa salat? Oh ternyata ada. Seringkali saya bertemu dengan orang-orang ketika bertemu, maaf Syekh, saya lupa salat, izin saya boleh salat dulu. Datang ke rumah saya, mungkin dari Zuhur berjalanan sampai ke rumah sudah mohon maaf Syekh, ini saya lupa salat. Astagfirullahaladzim, kok bisa lupa salat? Pernah enggak lupa makan? Ya kalau untuk perutnya tidak pernah lupa, tapi kalau untuk hatinya sering lupa. Apalagi kalau ke pasar atau belanja, sibuk belanja, barangnya banyak dibawa sana sini. Ketika terlalu banyak barang, kita berani titip ke toko siapa atau ke security, Pak boleh titip sebentar, saya masih mau belanja lagi, terlalu banyak saya bawa sana sini. Ya boleh Bu, simpan di sini. Tapi kalau untuk salat dah keberatan, sangat berat. Ayo salat, banyak barang saya, gimana ini? Kan salat dulu. Ya barang dah takut hilang. Kalau untuk belanja bisa titip, kalau untuk salat takut hilang. Subhanallah, manusia bikin alasan apa aja. Makanya jamaah sekalian, jadilah orang yang menerima berita gembira itu, mendapatkan cahaya Allah SWT. Jangan jadi orang yang menerima berita buruk, karena Rasulullah bersabda, yang paling berat baginya salat subuh dan salat isya adalah orang munafik. Kata guru saya,
Kalau ingin tahu dirinya mukmin atau munafik, cuba lihat posisi subuh bagimu apa. Kalau lancar, alhamdulillah aman dari kemunafikan. Kalau ternyata subuh tidak terjadwal dan sering kelolosan, hati-hati. Jangan sampai nama kita tertulis sebagai orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon doa restu. Tadi malam baru pertama acara dalam program safari dakwah kami di Riau. Mudah-mudahan perjalanan dakwah kami ini membawa keberkahan untuk Bapak Ibu. Dan tujuan dari safari dakwah ini kita melanjutkan perjuangan, dan alhamdulillah program ini didukung oleh para asatiz, para kiai dari seluruh pulau dan seluruh kota, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia dan membangun insyaAllah 100 markas tahfizul Quran di Indonesia. Dan alhamdulillah sudah terbangun di beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di NTB, kemudian di Jakarta, dan baru saja diresmikan di Cipanas. Walaupun kami belum bisa resmikan untuk umum karena kondisi corona, tapi alhamdulillah sudah melahirkan puluhan bahkan sudah ratusan penghafal Al-Quran 30 juz, dan semua penghafal Al-Quran kami hadiahkan umrah. Walaupun sementara kami belum melaksanakan itu, tapi insyaAllah tertunda. Segera Allah angkat bala dan wabah ini, insyaAllah bisa pemuda-pemudi penghafal Al-Quran bisa melaksanakan umrah. Dan tujuan sebenarnya bukan untuk umrah saja, tapi sekalian setor hafalan yang sudah dihafal, setor hafalan lagi di hadapan para imam Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Karena alhamdulillah program kami lipatkan para imam-imam besar di sana. Mereka tahu perjuangan kami, makanya alhamdulillah banyak titipan amanah sebagai wakaf. Ada kiswah dari makam Rasulullah SAW, ada kiswah dari Ka'bah, ada karpet bekas Masjidul Haram dan bekas Masjid Nabawi, semua diwakafkan untuk syiar mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Makanya dalam program kami terus berjalan dan terus mengajak jamaah, ayo bersama-sama terlibat dalam program 1 juta penghafal Al-Quran. Bisa jadi kita gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insyaAllah wasilah kita bersama, dukungan kita bersama, kita bersatu, insyaAllah kita akan terlibat mendapatkan pahala mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Saya bercita-cita sebagaimana Turki memiliki presiden yang berani membaca Al-Quran di tengah negara Inggris ketika dia meresmikan masjid sangat besar di London, dan silahkan lihat di YouTube-nya. Erdogan meresmikan masjid besar di kota London di Inggris, ibu kota Inggris. Dan biasanya kalau ada acara meresmikan masjid atau acara besar, dimulai dari apa? Baca Quran, sambutan, baca Quran, terus baru kegiatan yang lain. Yang baca Al-Quran saat meresmikan masjidnya adalah Presiden Turki di tengah negara Inggris. Kira-kira rakyat Turki bangga tidak? Jangankan rakyat Turki, kita aja yang bukan orang Turki bangga. Makanya saya selalu berdoa, mudah-mudahan dari 1 juta penghafal Al-Quran ini adalah seorang presiden negeri kita Indonesia. Bayangkan kalau keluar sebuah pengumuman, imam sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha, dialah presiden Republik Indonesia. Masya Allah. Wallahi Bapak Ibu, saya yakin akan terjadi. Kenapa? Pengalaman saya, tidak pernah orang yang bersama Al-Quran gagal. Percaya Al-Quran, cinta Al-Quran, bela Al-Quran, muliakan Al-Quran. Kita selalu mendukung Al-Quran.
Mungkin kita dari segi keilmuan kita tidak bisa membaca atau tidak bisa menghafal. Tadi apa yang bisa kita bantu? Tenaga fikiran, tenaga fisik, ilmuwan, harta kita, sedekah kita, apapun buktikan. Dan kita berupaya dan berusaha, insya-Allah semua usaha kita seberapapun insya-Allah menjadi saksi baik dan tertulis nama kita sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Mudah-mudahan terlahir di bumi Riau ini anak-anak kita, cucu-cucu kita yang menjadi penghafal Al-Quran, yang nanti di hadapan Allah membanggakan kita saat Allah memerintahkan mereka membacakan Al-Quran di hadapan Allah hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Mohon doa restu. Semoga program kami ini terus berjalan dan mudah-mudahan kita bisa juga membangun salah satunya markas menjadi pusat mencetak 1 juta penghafal Al-Quran insyaAllah di Pekanbaru ini di Riau. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.